yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan yang 4 itu. Perbanyaklah, perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di atas menjelaskan bahwa jumlah bulan itu 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan Rajab termasuk ke dalam salah satunya. Maka perbanyaklah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berbuat amal kebaikan di dalam bulan Rajab. Insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangilah hawa nafsumu, perangilah keinginan nafsumu, perangilah syaitan, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana dahulu pada zaman jahiliyah kaum musyrikin juga memerangi Islam. Ternyata 3 bulan suci dalam kalender Islam itu berurutan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Islam, bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, dan bulan Muharram, tahun baru, bulan pertama. Namun bulan Rajab itu tidak berurutan. Bulan Rajab terletak pada urutan ke-7 dalam kalender Islam, tepatnya setelah bulan Jumadil Akhir dan sebelum Sya'ban dan Ramadan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Enten peristiwa apa mawon sih yang terjadi di dalam bulan Rajab niku? Peristiwa apa aja yang terjadi di dalam bulan Rajab? Banyak kata. Salah satunya niki kita akan mencuplik sebagainya mawon karena saking banyaknya. Yang pertama Isra Mi'raj baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 1927 Rajab tahun ke-10 kenabian. Isra Mi'raj itu 2 peristiwa, 2 peristiwa sampai 1 peristiwa. Yang pertama itu Isra, dan yang kedua Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra itu perjalanan baginda mulia dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan baginda mulia dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Pada peristiwa ini, Rasulullah mendapatkan wahyu berupa sholat 5 waktu. Namun dahulunya sholat itu bukan 5 waktu. Ngapunten kasar ngomong niku setelah negosiasi antara Nabi Muhammad Gusti Allah, sampai Nabi Muhammad itu bolak-balik dari Sidratul Muntaha turun ke bumi bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi bertemu dengan Nabi Musa, begitu sedemikian rupa sampai mulai dari 50 waktu hingga akhirnya 5 waktu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang kedua, kita akan mengambil cerita dalam suatu peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah bulan Rajab, bulan berakhirnya sistem khalifah. Sejarah lain mencatat bahwa pada bulan Rajab adalah bulan berakhirnya sistem khalifah Utsmaniyah yang ada di Turki. Sistem khalifah ini terhapuskan pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah atau tepatnya 3 Maret 1924 Masehi. Siapa orang yang berani menghapus sistem Khalifah Utsmaniyah ini? Orang yang berani menghapus sistem Khalifah Utsmaniyah ini adalah Presiden Turki di masanya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu saking tidak sukanya dengan Islam sampai dia itu berani menghapus sistem Khalifah Utsmaniyah yang ada di Turki. Turki yang dahulunya sistem kepemerintahannya ini Khalifah Utsmaniyah, setelah masa Presiden Mustafa Kemal Atatürk niku pun buatan Khalifah Utsmaniyah boleh. Khalifah Utsmaniyah niku senes Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali, Khalifah Utsman nggih senes. Itu kan Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah. Ini sistem khalifahnya, bukan orang khalifahnya. Pada saat itu Mustafa Kemal itu secara terang-terangan mengaku sebagai Tuhan. Secara terang-terangan menantang Allah. Dia berkata jika Allah itu benar-benar ada, dia ingin melihat kekuasaan Allah.
Pada saat itu, pada masa kepresidenan Mustafa Kemal, Turki menjadi negara yang kacau. Turki tidak ada Islam, tidak ada hukum Islam di sana. Turki menjadi negara yang amburadul. Pada saat itu, di sana di Turki, kaum hawa, wanita-wanita itu dilarang untuk berhijab. Jika masih ada wanita itu yang berhijab di Turki, pada saat itu akan dikucilkan dari Turki, tidak diakui, tidak dianggap sebagai bangsa Turki. Pada saat itu masjid-masjid, TPA, pondok pesantren, madrasah diniyah semuanya ditutup, dialihfungsikan menjadi tempat diskotik, tempat hiburan malam, tempat maksiat dan lain sebagainya. Itulah Presiden Mustafa Kemal Atatürk, presiden terkeji, presiden terzalim, presiden paling kejam di masa sepanjang sejarah Turki. Namun Allah Maha Kuasa, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah memberikan azab yang amat menyedihkan kepada Mustafa Kemal. Yang pertama, Mustafa Kemal Atatürk terserang penyakit kelamin karena keseringannya bermaksiat dengan kelaminnya setiap malam. Benbengi nang kamar bermaksiat sampai terserang penyakit. Allahu a'lam. Penyakit kelaminnya belum sembuh, Mustafa Kemal terserang penyakit kulit. Namun anehnya penyakit kulit itu tidak ada. Penyakit kulit itu tidak ada dalam ilmu kesehatan. Sampai-sampai senes gudeg sampai dokter itu angkat tangan menyerah mengobati Mustafa Kemal. Dokter itu bingung, ini penyakit apa? Asalnya dari mana? Obatnya apa ini penyakitnya? Itu kata dokternya. Itulah penyakit kiriman Allah Subhanahu wa taala. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada sesudahnya. Penyakit itu membuat sekujur tubuh sekulit Mustafa Kemal Atatürk membusuk. Pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk akhirnya sakaratul maut. Dan berapa lamakah sakaratul maut Mustafa Kemal Atatürk? Salah. Sakaratul maut Mustafa Kemal Atatürk berjalan selama 60 hari. Bayangno, 60 hari ditunggu malaikat Israel, 60 hari ditunggu Martin. Dan setelah sakaratul maut selama 60 hari, akhirnya Mustafa Kemal wafat. Dan pada saat Mustafa Kemal wafat, tidak ada satu orang pun rakyatnya yang mau takziah. Yang ada di situ hanyalah orang-orang yang sudah dibayar semasa dia hidup. Pada saat itu akhirnya jasad Mustafa Kemal langsung dimakamkan. Dan pada saat jasad Mustafa Kemal itu diletakkan di liang lahat, pada saat jasad Mustafa Kemal diletakkan di kuburan, tiba-tiba jasadnya terpental ke atas tanah. Dicoba lagi, tiba-tiba jasadnya terpental. Dicoba lagi, terpental lagi. Entah apa yang membuat Mustafa Kemal seperti itu. Namun azab Allah itu begitu menyedihkan. Namun apa daya, bumi rupanya telah menolak mentah-mentah jasad Mustafa Kemal Atatürk. Itulah sepenggal kisah Mustafa Kemal Atatürk, presiden paling keji, paling mungkar, paling zalim, paling kejam sepanjang sejarah Turki. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Contoh amalan yang jika kita lakukan di dalam bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan. Itu apa sih? Suluh. Salah. Banyak ya amalannya itu. Ayat istighfar, sholawat, zikir. Kali ini kita akan membahas tentang sholawat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab Fadilah Shalawat diterangkan di situ ada 4 malaikat yang berjanji kepada Allah. Ada 4 malaikat yang berjanji kepada Allah. Siapakah 4 malaikat itu dan apakah janjinya? Keempat malaikat itu adalah yang pertama malaikat Jibril. Apa janji malaikat Jibril? Malaikat Jibril berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika ada umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat sebanyak 10 kali dalam satu hari, maka aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku akan menyeberangkan umat tersebut melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Itu janji malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika ada umat Nabi Muhammad yang membaca salawat sebanyak 10 kali dalam satu hari, aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku akan mengambilkan air minum bila mana dia wafat dari telakannya Rasulullah yang ada di surga. Selanjutnya yang ketiga malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Malaikat Israfil berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika ada umat Nabi Muhammad yang membaca salawat sebanyak 10 kali dalam satu hari, aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku berjanji, aku akan bersujud memohonkan ampun untuk umat tersebut. Selagi engkau belum mengampuninya, aku tidak akan bangun dari sujudku. Yang terakhir, malaikat Israel. Apa janji malaikat Israel?
Tapi saat ini pun akrab-akrab sinas Israel mulai namun Martin. Apa janji malaikat Martin? Janji malaikat Martin adalah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika ada umat Nabi Muhammad yang membaca selawat sebanyak 10 kali dalam satu hari, aku berjanji kepadamu, ya Allah, aku akan mencabut nyawa umat tersebut sebagaimana aku mencabut nyawa umatnya para nabi dan rasul, secara perlahan-lahan, alon-alon, kalem, lemah lembut. Bayanglah oleh umpami sampean sekartul mau terus karo malaikat Martin gitu lanan. Nyawane sampean ditarik pun teko kerongkongan didokne mulai nang weteng, tarik teko kerongkongan didokne nang weteng, ora sampean kejet-kejet. Gak sampean. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah keutamaan orang yang membaca sholawat terlebih-lebih di bulan Rajab. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah monggo ayo kita bersama-sama memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Rajab. Insyaallah pahalanya akan lewat kandakan Allah Subhanahu wa taala. Saat terengnya kula tutup monggo selawatan ring sareng-sareng nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Kata kelepatan kula nyuwun samudra pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min husyadat zaman anadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.